liyafqahu qawli. Yang pertama-tama, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat inahyanya pada Senin pagi hari ini kita diberikan kesempatan. Insya Allah cuacanya bagus, diberi kesempatan umur panjang ya. Jadi kita akan mengikuti kegiatan manasik haji, rangkaian kegiatan manasik haji. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia pilihan. Semoga kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nantinya. Amin, Allahumma amin. Ya, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mengikuti kegiatan rangkaian kegiatan manasik haji, yaitu sesuai dengan rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji. Rukun Islam yang kelima adalah menunaikan ibadah haji. Nah, hari ini anak-anak TK Lila Kamal masih kecil mau diperkenalkan dengan rangkaian kegiatan manasik haji. Insya Allah kita yang hadir di sini mudah-mudahan kita terpanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya bisa menunaikan ibadah haji. Amin, Allahumma amin. Hari ini Senin tanggal 6 Februari tahun 2023 saya buka dengan resmi. Ya, sekarang kita akan menuju ini ceritanya kita sudah berada di Jeddah, terus kita sudah terbang ke Madinah. Ya, kita dari Jeddah kita ke Madinah Al-Munawwarah. Sekarang kita mau menuju Makkah Al-Mukarramah. Ya, Makkah Al-Mukarramah ya, menuju Makkah Al-Mukarramah sambil bertasbih. Bertasbih. Semua bertasbih, jangan mulutnya tutup ya, tapi semua dibuka. Ya, kita menunjukkan syiar agama Islam kepada umat Islam yang ada di daerah kita di sini. Setuju semuanya? Setuju? Ya, semua jangan lepas tangan ya. Mari, sambil jalan. Labbaik, labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Buat putih suara. Mari sekarang tangan dibuka, berdoa. Allah Hidayah. 1, 2, 3. Wa
walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah.
Pak. Sekarang anak-anak jangan bosan nanti ada kepala teman ya. Cari batu 7 buah batu. Lalu simpan di kantong batu. Ambil batu 7 buah. 7 buah batu simpan di kantong batu. Jangan janji saya jangan bawa kepala teman nanti. Ya. Ambil 7 saja. 7 buah batu. Hitungnya. Batu yang agak besar sedikit wayang. Mereka lanang lanang. 7 saja. Ini saya punya satu. Nah itu. Itu ada 7. Ya, 7. Kalau sudah kita sekarang mau menuju Padang Arafah, ya di kota Mina, ya di kota Mina Padang Arafah. Kita di sana ada mau mendengarkan khutbah, ya. Tapi ini anak-anak nanti mendengarkan cerita tentang kisah Nabi Ibrahim dan kisah Nabi Ismail alaihi salam. Yang sudah 7? Baik Allah. Labai prasari laka labai innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika laka labai. Ya, sebelum anak-anak mendengarkan kisah Nabi Ibrahim dan Ismail kecil, kita akan beristighfar dulu ya. Semua bisa ya? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Semuanya. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Semua mana? Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Semuanya. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Sekarang kita akan mendengarkan cerita tentang kisah Nabi Ibrahim dan Ismail kecil. Anak-anak sambil menyimak ya, mendengarkan. Mari sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang mudah kami ceritakan kisah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ismail adalah putra pertama dari Nabi Ibrahim. Ibunya bernama Siti Hajar. Nabi Ismail lahir ketika Nabi Ibrahim telah berusia 86 tahun. Kelahiran Nabi Ismail merupakan jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas doa-doa Nabi Ibrahim yang menginginkan keturunan yang baik, yang soleh, dan juga patuh kepada kedua orang tua. Makanya ketika Siti Hajar istrinya Nabi Ibrahim melahirkan seorang anak laki-laki, Nabi Ibrahim lalu memberinya nama Ismail, yang dalam bahasa Ibrani artinya dengarkanlah doa kami wahai Allah. Pada awalnya Nabi Ibrahim dan juga Ismail kecil beserta istrinya Siti Hajar tinggal di Palestina. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk memboyong anaknya Ismail kecil beserta Siti Hajar istrinya ke Lembah Faran atau Mekah. Lembah Faran atau Mekah anak-anak pada saat itu hanyalah padang pasir yang luas. Belum ada satu orang pun yang tinggal di sana karena di sana belum ada sumber air.
Tetapi karena Nabi Ibrahim dan juga istrinya Siti Hajar adalah orang-orang yang takwa dan selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka dengan ikhlas mau mengikuti atau mau mengerjakan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Ibrahim pun mengantarkan istrinya dan juga Ismail kecil menuju ke lembah Faran. Sesampainya di sana, Nabi Ibrahim membuatkan mereka tenda seadanya untuk tempat perlindungan. Sementara Nabi Ibrahim pun kembali ke Palestina. Tetapi sebelum kembali ke Palestina, Nabi Ibrahim pertama-tama berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi anaknya Ismail kecil dan juga istrinya Siti Hajar. Beberapa hari setelah Siti Hajar dan juga Ismail kecil tinggal di lembah Faran yang begitu panas dan sangat tandus, akhirnya perbekalan mereka yang mereka bawa dari Palestina pun habis. Ismail kecil menangis merengek-rengek karena kehausan, sementara ibunya pun sama, kehausan dan juga kelaparan. Akhirnya ibunya keluar dari tenda dan mencari sumber air atau mata air. Siti Hajar berjalan mencari kesana kemari, lalu ia lihat di Bukit Syafa seperti ada bayang-bayang air. Lalu ia pun bergegas berlari-lari kecil menuju ke Bukit Syafa. Ternyata sampainya di Bukit Syafa tidak ada apapun di sana. Hanya padang pasir, hanya pasir saja yang ada di sana. Lalu ia melihat-lihat lagi, mencari-cari lagi, siapa tahu ada sumber air di tempat lain. Lalu ketika ia melihat ke Bukit Marwah, seperti ada bayang-bayang air. Siti Hajar lalu turun dari Bukit Syafa, berlari-lari kecil segera menuju ke Bukit Marwah. Tetapi sesampainya di Bukit Marwah, sama saja, tidak ada apapun, tidak ada air, tidak ada siapapun yang bisa dimintai tolong. Akhirnya kejadian ini berulang sampai dengan 7 kali. Siti Hajar bolak-balik dari Bukit Marwah ke Bukit Syafa ke Bukit Marwah, sebaliknya sampai dengan 7 kali. Nah, anak-anak, kejadian inilah yang sekarang dijadikan sebagai rukun haji yang tadi anak-anak sudah praktekkan, yaitu sa'i atau berlari-lari kecil dari Bukit Syafa menuju ke Bukit Marwah. Lalu setelah berlari-lari kecil sebanyak 7 kali, Siti Hajar pun lelah dan merasa sangat kehausan, hampir saja yang merasa putus asa. Tiba-tiba ia mendengar ada suara yang mengatakan kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolong ia dan juga anaknya. Ternyata itu adalah suaranya malaikat Jibril yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk menolong Siti Hajar dan juga Ismail kecil. Siti Hajar lalu kembali lagi ke tenda dan ia mendapati anaknya Ismail kecil masih menangis sambil menghentak-hentakan kakinya. Lalu tiba-tiba dari hentakan kakinya itu keluarlah mata air yang sangat besar, yang semakin hari airnya semakin banyak. Siti Hajar melihat hal ini, ia sangat senang sekali. Lalu ia berkata, Subhanallah, Subhanallah, Zam, 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 atau diartikan Subhanallah, berkumpulah. Nah, anak-anak, air itulah yang sampai sekarang kita sebut dengan air Zam-Zam. Lalu Siti Hajar meminum air itu, hilanglah rasa hausnya. Tetapi bukan hanya rasa hausnya hilang, juga rasa kenyang seperti baru selesai makan makanan. Lalu Siti Hajar mengambil Ismail kecil dan menyusuinya. Akhirnya Ismail kecil tidak menangis lagi. Hari demi hari, Nabi Ismail yang kecil telah bertumbuh menjadi Ismail yang remaja. Nabi Ibrahim ayahnya pun tidak pernah lupa untuk menjenguk Ismail kecil yang sudah remaja itu dengan ibunya Siti Hajar. Lalu pada suatu malam, ketika Nabi Ibrahim sedang menjenguk anaknya Ismail dan juga istrinya Siti Hajar, Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya Ismail. Awalnya Nabi Ibrahim mungkin berpikir ini mungkin bukan wahyu atau bukan petunjuk dari Allah. Tetapi mimpi tersebut terulang sebanyak 3 kali. Akhirnya Nabi Ibrahim tahu bahwa ini bukanlah mimpi biasa. Ini adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan melalui mimpi. Lalu Nabi Ibrahim memanggil anaknya Nabi Ismail dan menceritakan tentang mimpi tersebut. Ketika Nabi Ismail mendengar cerita mimpi ayahnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sama sekali tidak merasa takut, bahkan sedih. Ia justru menyuruh ayahnya untuk melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ia menyuruh ayahnya untuk melaksanakan atau untuk menyembelih dirinya karena ia akan ikhlas jika memang itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim tahu ini adalah iblis. Maka
Iblis masih mau menggoda lagi. Ia malah menggoda Siti Hajar, ibunya Nabi Ismail. Lalu Siti Hajar pun tidak takut, ia tidak gentar. Ia tahu bahwa